Alright, great everyone. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Tetap bersama dengan kami di podcast Kompak Siang tanggal 30 Juli 2025. Alright, hari ini ya temanya cinta membuka jalan. Kristus mengubah hidup. Wow, ya hari ini keren ya temanya ya. Cinta siapa? Nah, ikuti terus ya podcast ini ya. Alright, teman-teman semuanya ya. Pernah nggak sih Anda mikir kalau hidup ini kayak drama Korea? Ya nggak? Ada cinta, ada konflik keluarga, ada momen yang galau. Tapi yang paling penting ada titik balik. Nah, ini lebih penting. Dan hari ini ya, Anda semua bakal dengar kisah nyata yang jauh lebih dahsyat dari serial drama Korea manapun. Ini kisah tentang seorang wanita ya. Siapa dia? Oknumnya ada di sini. Dialah Ibu Turyani Sukirno yang cintanya pada seorang pria bukan cuma bikin dia berani ambil keputusan ya, keputusan besar loh ini, tapi juga bikin dia nemu pribadi yang jauh lebih besar. Siapa dia? Yesus Kristus. Karena kadang ya orang bilang apa? Love makes the first move, but Christ finishes the transformation. Ya, apa itu? Cinta membuat kita pertama-tama bergerak, tapi Kristus menyelesaikan dengan perubahan ya. Dari suara harimau ya. Pernah dengar suara harimau yang bikin nyali orang-orang itu kecut, kecil, ciut, takut, sampai hati yang sekarang berani bersuara untuk Yesus. This is not about falling in love ya. This is about rising in faith. Alright, so welcome to the episode dari Ibu Turyani Sukirno ya. Cinta membuka jalan, Kristus mengubah hidup ya. Nah, disinilah ya kita hari ini bareng-bareng dengan Ibu Turyani Sukirno. Kita gali kisah inspiratif ya tentang bagaimana Tuhan bisa pakai cinta sebagai pintu masuk menuju keselamatan yang sejati. Amin ya. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa setiap pertemuan bukanlah kebetulan, tapi bagian dari rencanamu yang luar biasa. Berkatilah podcast Kompak Siang ini, penuhi hati kami dengan pengertian dan sukacita, dan pakai kesaksian dari Ibu Turyani untuk menguatkan iman banyak orang. Dan saya buka podcast ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Luar biasa ya. Nah, hari ini adalah hari yang spesial ya. Selamat datang ya di podcast ini bagi teman-teman. Pak Daniel ada sini. Pak Daniel Muswono, apa kabar Pak Daniel? Ada Pak Mama Ita dari Depok ya. Ada Ibu Ruthwil dari Cilacap ya. Saya sapa juga teman-teman yang ada saat ini ada di YouTube channel ya. Sudah mulai banyak nih. Wow, semuanya banyak juga yang pengikut-pengikutnya ya. Alright, selamat siang semuanya di virtual Zoom ini dan juga yang sedang menyaksikan di YouTube channel ini. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Dari kesaksian ini ya, di podcast ini kita akan banyak belajar. Kita juga akan terinspirasi dan kita juga akan sekaligus termotivasi. Sometimes we humans give up easily ya, when we go through the process of God ya. Terkadang kita manusia mudah menyerah pada waktu kita menjalani prosesnya Tuhan. Ya enggak?
Tapi sebenarnya kalau kita sabar, ya seperti kesabaran dari Ibu Turyani loh. Iya loh, yang harusnya Pak Sukirno yang harusnya dipanutan, dia ternyata salah jalan ya. Tapi thanks God ya, itulah prosesnya Tuhan ya. Kalau kita bisa mengikuti prosesnya Tuhan, tentu waktu Tuhan yang terbaik yang akan terjadi. Karena ada pepatah dunia kan bilang, ya jika sedang diproses oleh Tuhan, jangan banyak protes. Supaya apa? Supaya ada progres, ada kemajuan, ada perubahan. Jangan banyak protes, ngek ya, jangan. Teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel, langsung saja link Zoom ini dibagikan ke grup-grup rohani dan sahabat-sahabat komunitas Anda. Karena ingat, tujuan podcast ini untuk memberikan penguatan dan menjangkau banyak jiwa agar lebih banyak orang yang mengenal siapa Yesus itu ya. Mari kita sambut dengan sukacita tamu yang akan bersaksi pada siang hari ini adalah Ibu Turyani Sukirno. Oke, selamat siang Bu Yani, apa kabar? Mantap, luar biasa ya, sedikit ya. Juga. Amin ya, sedikit teman-teman, saya sudah tadi berikan kisi-kisinya ya, bagaimana kesaksian dari Ibu Turyani, tapi lebih lengkap kami semua akan mendengar sendiri ya kesaksian dari Ibu Turyani ya. Hari ini memang ya podcast ini memang diselenggarakan bagi teman-teman yang di YouTube channel yang belum tahu apa sih Kompak itu ya. Ya, podcast ini diselenggarakan oleh Kompak, komunitas sepakat artinya. Kompak itu komunitas sepakat. Loh, sepakat terhadap apa? Yohanes 1 ayat 1. Apa bunyinya? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan adalah the highest authority. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, bukan gereja, bukan pastor, bukan pendeta, dan bukan yang lainnya. Otoritas tertinggi harus firman Tuhan. Jadi gereja, pastor, pendeta harus tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Oke, teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel ya, langsung saja Zoom ini jangan lupa dibagikan ke grup-grup rohani ya. Karena ingat, tujuan podcast ini saya ulangi sekali lagi untuk memberkati, menguatkan dan menjangkau banyak jiwa agar lebih banyak orang-orang yang mengenal siapa Yesus itu, agar banyak orang yang mengenal kebenaran. Ya, sedikit teman-teman, hari ini seperti biasanya, puji Tuhan ya, saya diingatkan, saya diberkati dengan firman Tuhan di 1 Tawarikh 16 ayat 35. Oke, yang pintar mencatat ya. Yang pintar mencatat, yang nggak pintar nggak usah mencatat ya. 1 Tawarikh 16:35 ya. Puji Tuhan, sahabat teman-teman yang rindu, yang mau bersaksi di podcast channel ini, boleh call di 085133737622 ya. Sebelum itu saya sampaikan tujuan podcast ini selalu untuk memberkati banyak orang, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan amanat agung Matius 28 19-20, Markus 16 ayat 15, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan himbauan ajakan ya kepada teman-teman yang di YouTube channel, marilah kita berkomentar dengan bijak ya, dengan baik, dengan sopan, tidak saling menyerang kesaksian dari tamu-tamu yang di podcast ini ya, agar endingnya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita percaya semua agama mengajarkan kebaikan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita saling menghargai ya. Puji Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 9-10 ya. Alright, inilah saatnya saya mau berikan waktu dan layar untuk Ibu Turyani ya, masuk ke layar utama supaya yang di YouTube bisa lihat jelas. Nah, kita masuk di layar utama, saya mendampingi saja. Alright, oke. Bu Turyani, selamat siang. Boleh menceritakan ya dengan singkat tentang keluarga, asal usul, berapa saudara kandung. Nah, saya dengar saudara kandungnya lumayan banyak ini ya. Tapi dia yang pertama, anak pertama ya. Ya.
Jadi ceritakan apa kegiatan sehari-hari, ya, bekerja atau ada usaha sendiri, ya. Teman-teman, tetaplah bersama kami, tetap stay tune. Narasumber Ibu Turyani Sukirno. Alright, let's begin. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Ya, Bu Turyani. Ya, sekali lagi perkenalan secara singkat ya. Yang tadi selalu keluarga dan kegiatan sehari-hari ya. Oke, the floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast kompak siang bicara. Time start now. Silakan dimulai. Salam semuanya. Saya bisa bersyukur pada Tuhan karena kesempatan pada siang hari ini boleh mengikuti acara ini, dan kami bersyukur bisa menjadi narasumber. Saya akan menceritakan tentang kehidupan saya sebelum saya mengenal Yesus. Jadi saya itu anak pertama dari 9 bersaudara. Wow. Bapak ibu saya memang Banyak loh, 9 loh. Oke. Mantap. Ya, oke, lanjut. ya bapak ibu saya asli dari Jawa dan orang Muslim. Puji nama Tuhan, ketika itu masa tidak diajarkan untuk mengenal, belum lah ya, belum kita mengenalkan agama, karena di tempat kami itu, di lingkungan kami dulu belum ada seperti sekarang. Dulu masih masa bodoh dan belum ada istilah mengaji, ataupun kayak sekarang kan banyak TPI atau apapun. Kalau dulu nggak ada, jadi orang tua pun nggak pernah mengajarin tentang masalah agama. Iya. Untuk itu tahun berapa? Tahun sekitar saya usia 8 tahun atau 9 tahunan lah itu, ada persekutuan ibadah di sekitar beberapa kilo dari rumah saya. Di situ saya diajak sama kakek saya untuk sekolah minggu. Eh, Sampai itu sore hari hanya ibadah umum, saya dua sekolah minggu. Jadi saya di rumah saya sampai saya menikah, saya ingat, saya tahu Suaranya putus-putus ya. Saya dengarnya putus-putus. Bentar, bentar. Saya dengarnya putus-putus. Teman-teman dengar putus-putus nggak? enggak sih, enggak sih. Enggak ya? Ah, sekarang oke. Tadi putus-putus, tadi sempat putus-putus. Sempat putus-putus, Pak. Ah, iya, tadi putus-putus. Coba mendekat dengan ini pakai apa? Pakai WiFi kan? Pakai wifi ya. Ah, coba mendekat sama modemnya. Mendekat sama modemnya. Mungkin terlalu jauh dengan modem kali. Modemnya di mana itu? Enggak sih. Ini di atas saya, di Oh, belakang. oke. Sekarang oke, pelan-pelan aja ya. Alright. Oke, boleh. Tadi sempat putus-putus. Ya. Saya dengar waktu sebentar ya. Waktu 9 tahun diajak sama kakek sekolah minggu. Lah, piye nih, kakeknya orang Kristen kah? Kakeknya orang mana? Orang Bukan, Kristen? Pak. Bukan. Bukan. Kakek saya bukan orang Kristen, tapi kebetulan di situ kan ada penginjil. Jadi hampir semua satu RT itu ikut ibadah. Banyak di sini Pak dulu. Jadi hampir satu RT itu Oh, orang orang Kristen semua. Tapi oke. puji Tuhan hari ini habis tinggal keluarga mertua saya aja. Oke. Jadi kakek itu Muslim ya, tapi dia ngajak ke sekolah minggu ya. Kok dia enggak Iya, najis? Dia enggak najis ya? Apa ini sekolah enggak, minggu ngapain? Nyanyi-nyanyi, ngaji. Kenapa kok nyanyi? Ngaji. Enggak ya? enggak. Justru jadi waktu di situ kan itu kan kami dibawa ke gereja, hari itu bawa gereja, kakek yang ke gereja. Saya bisa sampai pakai sepeda ontel ke gereja. Di situ saya, jadi makanya saya ya belum belum begitu tahu lah apa itu artinya ke gereja. Cuma kita ikut-ikutan aja. Oh, oke. Karena banyak teman, ya, karena Banyak banyak teman ya. teman, Banyak. jadi saya ikut-ikutan ke sana. Oke. Nah, terus sampai sampai saya
agak dewasa itu udah nggak pernah tahu ke gereja lagi. Eh, Pas itu kakek saya sakit. Nah, kakek saya bilang gini, kamu harus kemana saja, tapi kamu harus ikut percaya sama Yesus gitulah. Saya nggak tahu Oh, itu Yesus siapa gitu kan. ya ya Nggak tahu. sebentar. Kenapa kakeknya malah menyuruh menyarankan ke percaya kepada Yesus padahal kakeknya nggak percaya? Bagaimana ceritanya ini? Kakeknya, Hah? kakek saya dulu percaya Pak, sempat ikut ibadah. Oh, Iya, cakap sempat lah. ikut ibadah. Ya, sempat ikut ibadah Oke, oke. juga. Tapi kan karena nggak sampai dibaptis, belum sampai dibaptis. Tapi kan itu persekutuan di situ nggak ada, Pak. Oke. Bubar. Karena pindah ke gereja. Tuh, jadi Oh, kalau iya saya iya. eh, mungkin ya apa sih ya jauh atau gimana saya nggak tahu. Jadi nggak lagi ke gereja. Itu juga ada Oh, oke tantangan oke oke. dari Ya. anak-anaknya kakek saya gitu. Oke, kakek enggak itu. Bagaimana nenek? Nenek juga percaya Yesus? Enggak, Oh, enggak. enggak, Oh, enggak. oke. Jadi enggak percaya cuman kakek saja. Iya, Jadi waktu itu kakek. kan Ibu Yani kan Muslim. Jadi sholat Ya, juga, sholat juga. enggak Pak. Enggak tahu, belum mengenal itu saya. Loh, kan Muslim harusnya sholat lah. Enggak. Iya, tapi karena saya nggak diajarin ya saya enggak. Oh, jadi cuman KTP-nya tok Muslim gitu ya? Belum belum punya KTP malah Oh, saya. masih Saya kecil punya ya, KTP masih kecil ya. nikah. Oh ya ya, oke. Lalu apa yang terjadi? Kakeknya meninggal. Kakeknya meninggal Nah, meninggal dimakamkan secara Muslim. katanya kakeknya Kristen jadi percaya Yesus piye toh? Ini Iya teman-teman kan? tanya semua nih. Tanya ke saya nih. Dia enggak Pak. Dia enggak waktu dia memang percaya Yesus, tapi ketika dia sakit, dia dibawa sama anaknya ke Jawa Barat. Nah, di situ kan anaknya nggak ngizinin kalau orang tuanya itu percaya Yesus gitu Pak. Oh, Ceritanya. oke oke oke. Karena keluarganya semua Muslim. Oke. Iya, Jadi dia oke, nggak apa-apa. Nenek masih ada? udah meninggal Sudah juga. meninggal. Oke, lanjut. Ceritanya gimana? Hmm. Lalu sekolah tetap di situ, lalu dilamar sama Itu seorang pria. belum, Oh, belum. 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 Oke, oke, lanjut. Oke. Karena sebenarnya eh, 1993 eh, kami kan memang sudah kenal sama Pak Sukirno itu, Oh tapi ya. kan kami nggak ada cinta karena saya tahunya dia ketua Karang Taruna dan saya anak buahnya gitu loh Pak. Jadi Oh ya ya. saya nggak Oke. tahu Pak Sukirno naksir saya juga nggak tahu, saya juga nggak ada hati sama Pak Sukirno gitu loh Pak Oh ya ceritanya. ya. Oke. Terus waktu itu Pak Kirno itu bilang sama saya, Bapak kamu ada di rumah enggak? Gitu kan. Loh, ya ada. Gitu. Saya kan bilang, ada. Tapi saya nggak tahu maksudnya Pak Kirno datang ke rumah saya mau lamar saya, itu saya nggak tahu. Wah, nekat yang nyata ini. Berat, berat ini Pak Kirno nih, berat, berat. Oke, lanjut. Jujur saya nggak tahu kalau Pak Kirno datang ke situ mau lamar saya. Lah saya bingung mau Oh, jadi apa. Lah, saya ke belakang lagi. Lah, ibu saya bilang gini, almarhum ibu saya bilang gini, nggak apa-apa, kasihan Mas. Dulu panggilnya di sini Mas Sukir ya, kasihan Mas Sukir, nggak usah ditolak. Tapi saya memang masih mikir-mikir gitu Pak, karena saya tahu Pak Sukirno itu orangnya keras, galak, terus pokoknya intinya orangnya kayak gitulah. Saya nggak suka, karena saya nggak suka orang yang suka. oh ya, oke, oke. Jujur saya takut Pak, nggak, intinya saya takut gitulah. Oke. Nah, tapi Pak Sukirno itu memaksa, kamu mau nggak mau harus mau gitu lah. Saya bingung Oh. kan. Loh, tapi kan ibunya tahu. Bapaknya kan tahu bahwa ini kan Kristen, ini menyembah manusia. Yang dituhankan kan Ya, tahu kan? Kan tahu kan?
Enggak, Pak. Ya Nggak tahu? bapak saya tahu itu orang Kristen, tapi bapak saya nggak pernah ada punya pikiran seperti itu. Oh, nggak punya. Oke, oke. Karena bapak saya orang Muslim, tapi dia nggak tahu itu apa itu Muslim gitu loh. Oh, Bapak juga nggak sholat juga ya? Enggak. Oh, oke, nggak sholat juga. Oke, oke, lanjut. Nah, menarik Nah, nih. itu saya kasih waktu untuk Pak Sukirno menikahi saya, itu saya kasih waktu 2 tahun ya. 2 tahun untuk kami belajar belajar mengenal Pak Sukirno dulu. Oh, iya, iya, iya. Karena Oke. memang secara usia kami beda 10 tahun, Pak. Jadi kan saya harus adaptasi dulu. Oh, iya, iya, iya. Saya harus mengenal kepribadian Pak Sukirno. Jadi saya minta jangka waktu itu 2 tahun untuk saya Wah, lebih mengenal. Tapi kita tidak pacaran, Pak. oh, enggak ya? Oke. Kita berjauhan, walaupun Tapi dekat kan tapi kita berjauhan. kan tahu konsekuensinya. Kalau kawin nikah sama Pak Sukirno pasti maunya kan Kristen Pak Sukirno. Ya nggak? Tahu nggak waktu itu? Iya, iya Tahu. memang itu harus Tapi nggak harus apa-apa. mau menjadi orang Sama Kristen gitu. sama bapak sama ibu oke ya? Bapak sama ibuku oke, tapi kan ada Pak D saya, ada Bule Ah, saya, apa banyak komentar yang dia? menentang. Iya, banyak yang Komentar menentang. tentang ya. Oh, ya Ya, banyak pastilah. yang menentang. Ah, Tapi, prinsip prinsip ibu saya sama bapak saya gitu, loh saya yang punya anak, saya yang punya kuasa untuk atas anak saya. Dia mau menikah Kristus, ah, dia mau menikah di mana, yang penting orangnya tanggung jawab. Ya iya. mungkin mungkin secara secara dipandang Pak Sukirno itu pilihannya di orang tua saya untuk saya, mungkin seperti itu. Wow, keren. Mana Pak Kirno ini? Wah, tambah besar kepalanya ini. Ya, Oke, oke. Wah, ini besar kepalanya nanti dia. Ya, oke, oke, lanjut. Lalu apa yang terjadi? lalu akhirnya kami 94 kami menikah. Nah, jadi Ya, diberkati di gereja, gitu. enggak di rumah kami, Pak. Ya, tapi kan ada disahkan oleh gereja kan? Pakai doa kan? Iya, Nah, lalu? berkatanya di rumah karena kan waktu itu kondisi ibu saya sama bapak saya nggak mau datang ke gereja. Jadi kami pemberkatan Oh, di rumah saya gitu loh. oh iya, iya. Oke. Ya, Jadi pendetanya datang ke rumah. ya Oh pendeta ya, sama jemaat datang ke rumah oke. gitu. Ya. Hmm. Lalu, jadi apa Nah, pendeta bilang? pendeta bilang, "Ah, pendeta sih nggak bilang apa-apa, cuma ngasih saran. Ya saya sih sempat waktu waktu kami lagi konseling, saya sempat agak-agak agak sakit hati atau kecewa sama Pak Pendetanya. Kan Apa bilang bilang? gini sama Pak Ah, Sukino, kamu yakin mau memperi istri ini? Karena jujur Pak, saya orang nggak berpendidikan, anaknya orang nggak punya. Lah Pak Pendeta bilang Pak Sukino seperti itu. Lah saya kan nggak tahu maksudnya apa itu Pak. Kayak iya. nggak kayaknya kok mungkin mungkin saya nggak bisa ngimbangi Pak Sukirno untuk nantinya untuk mendampingi Pak Sukirno gitu loh mungkin mungkin Oh, iya, iya. mendampingi Pak pendeta itu gitu loh. Oh, iya, Lah tapi iya. kan waktu itu saya belum ngeh lah Pak, belum belum tahu apa itulah, saya diem aja lah, pokoknya intinya saya diem aja gitu. Iya, iya. Lalu, Nah, lalu terus kami menikah lah ya, kami menikah tapi saya belum dibaptis Pak. tapi kan sebentar. Waktu saya Sebentar. menikah saya Waktu belum waktu dibaptis. itu pendeta kan mesti kasih tahu. Pernikahan Belum itu Pak. hanya sekali seumur hidup yang dipersatukan kalau oleh kalau ada konseling nggak? ada, Ada kan? kalau konseling ada ya, kalau Dipersatukan konseling dengan ada. Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali maut. Ya, Ada betul. bicara kan? Betul. Ada. Ya, betul, ya. Nah, jadi tidak ada cerita poligami apa semua enggak ada. Ya enggak? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Lalu kamu harus Nah, jadi dibaptis gitu maksudnya. Bagaimana konselingnya? Setelah nikah. enggak, saya dibaptisnya setelah saya punya anak, Pak. Oh, kenapa? Kenapa menunda-nunda sampai punya anak? Kenapa? Oh, Ada saya nggak tahu, tantangan Pak. Ya, itu yang saya bikin saya nggak tahu itu ya karena itu. Kenapa kok saya kan sudah terlanjur keluar dari keluarga lah ya. Intinya saya keluar dari Iya. keluarga, ikut Pak Sukirno. Lah, di situ itu saya nggak tahu, nggak pernah diajarin tentang firman Tuhan, nggak pernah diajak ke gereja itu, Pak. Lah terus, Wah, tidak diajarin sama ini Pak Pendeta Sukirno. oh tidak, Pak. Kejam kali di dunia ini ya. Oke, saya Tidak, tahu Pak. sekarang. Oh, bagaimana? Nah, Bagaimana? saya itu kan saya sudah saya punya anak, saya sudah punya bikin rumah sendiri Pak, udah misah dari orang tua. Jadi Oh, saya oke. punya rumah sendiri. Nah, tiap pagi itu
setiap hari Minggu lah, setiap hari Minggu itu kok saya lihat mertua saya, adik ipar saya itu berangkat ke gereja loh Pak. Nah saya kan, Ah, lah, dalam pikiran saya, katanya saya orang Kristen kok saya nggak pernah ke gereja ya. Lah saya enggak bilang pernah begitu diajak memang kah? Enggak pernah diajak sama Pak Kirno. nggak pernah Pak. Wow, Lah kejam suatu kali dunia saat ini. Oke, oke. semua orang kan sudah mengecap saya bahwa saya ini orang Kristen ya Pak ya. Iya, iya, Ya, betul. ya, wah besok Minggu saya mau ikut ke gereja lah. Lah Sabtu sore saya datang ke rumah mertua saya. Saya bilang sama mertua saya, Ma, besok saya mau ikut ke gereja. Orang tua saya itu memandang saya, mertua saya itu memandangi saya Pak. Apa benar gitu ya mau ikut? Nah, tapi pagi-pagi memang anak-anak saya dijemput sama adiknya Pak Kirno untuk sekolah minggu itu awalnya. Lah siangnya setengah 8 saya itu diajak sama mertua saya ke gereja. Kami jalan kaki Pak ke gerejanya. Oh, dekat ya. Oke. Nah, saya rajin Pak, saya rajin ke gereja itu. Tapi saya memang Pak Kirno itu nggak pernah ngajak saya ke gereja. Saya nggak Wow, urusan sama Pak Kirno lah. Intinya saya memang nggak ini urusan sama Pak Kirno. Pak Kirno ini memang nekat yang nyata, berat, berat. Pak Kirno yang saya dengan saya ke gereja, terserah Pak Kirno lah mau ke gereja Pak enggak, saya nggak urusan. Orang dia yang orang Kristen kok. Oh, oke, oke. Prinsip saya seperti itu Pak. Nah, Oke. pas makanya saya kenal sama keluarganya Pak Daniel Musmono itu karena saya rajin ke gereja Pak. Ada Oh, WBI, ada Pak Daniel ada di sini ya? Nah, Ada di tadi ada ada tadi. Tadi ada tadi. Oh ya ada. ada. Oke. Ada. Oke. Ini ada saksi mata ya. Awas. Awas. Dicatat sama malaikat itu. Ada saksi mata. Oke, lanjut. Ini keren ini. Kalah, drama Korea kalah hari ini. Kalah Pak. Nah, Oke. di situ dari awalnya saja itu nggak punya rasa cinta sama Pak Kilo, ya semakin nggak sadar rasa cinta lah Pak lah. Oh, oke. Seperti itu. Iya. Nah, Oke. terus berselang berapa tahun, itu lama banget Pak, tenggelamnya Pak Kilo itu lama banget Pak. Oh. Yang Tenggelamnya itu yang lama. urusan bertapa itu ya? Iya Pak, itu cukup lama Oh, Pak. itu. Itu cukup lama Memang sih. Pak Kirno ini nekat yang nyata. Berat. Oke, lanjut. Terus, terus waktu itu bahkan yang saya malu sendiri loh Pak. Saya benar-benar saya malu sendiri itu Apa itu? ada ponsel di rumah Pak. Di rumah Pak Kirno Pak Kirno ada di rumah saya bilang. Dulu saya panggilnya Mas ya. Mas, nanti ada ponsel di rumah, jangan pergi. Dia nggak mau Pak, dia pergi, tetap aja dia pergi nggak peduli Pak. memang ini Pak Sukirno dilawan. Nekat yang nyata ini perlu saya catat ini. Saya catat baik-baik. Oke, lalu pasti yang pendetanya kan tanya, mana ini tuan rumahnya? Ya enggak? Kan tanya. Ya, Pak, semua Lalu tanya. lalu apa Saya jawab? bingung jawabnya. Jawabnya apa? Lagi Saya pergi. nggak jawab. Hah? Dia pergi aja, saya nggak jawab Pak. Walaupun suami saya seperti itu, saya jujur ya, Pak, saya selalu menutupi kesalahan suami saya. Itu bodohnya saya, Pak. Oh, iya. Wah, keren ini. Ini betul-betul Bodohnya saya. drama Korea Walaupun ini suami saya mau salah, tak tayangkan di Indosiar ini perlu. Ya. Lalu sampai setiap komsel lari terus ini. Pak iya, Pak. Oknum Sukirno ini lari terus ya setiap komsel. Iya, dia Oke. mementingkan pekerjaannya. Ya saya sih bersyukur Pak, saya puji Tuhan saya bersyukur mempunyai suami Pak Sukirno. Karena dia Ya. mungkin dia berbuat seperti itu, eh, ke sana kemari mencari dukun, ke sana kemari mencari pekerjaan, mungkin takut istrinya sengsara, takut anaknya sengsara, saya nggak menyalahkan Pak. Makanya saya nggak menyalahkan. Wah, ini Selalu saya nggak kesalahan tahan. suami saya. Saya nggak tahan ini. Oke. Sampai berapa lama? Ya, Kira-kira berapa lama itu? Ini setiap itu komsel lama. lah 1 tahun 2 tahun? Dari 97 sampai 2003 loh Pak. Ya ampun. Coba ini istri cantik begini masih disia-siakan. Orang apa ini punya istri baik, cantik lagi.
Oke, lanjut. Ya, ya, saya minta maaf Pak, saya minta maaf sama suami saya ya. Oh iya ya nggak apa-apa. Ini kan ini kan Kedua biasa. hati Pak. Oke. Ada dalam hati saya dulu dalam hati saya itu ada pikiran untuk mendua hati. Kenapa saya ngikut orang kayak gini? Saya itu nggak mau dibawa kemana ya? Saya nggak butuh ya siapa orang sih ya memang semua orang butuh harta ya Pak. Tapi bagi saya itu bukan harta yang saya pentingkan karena saya berasal dari orang keluarga nggak mampu. Oke. Sudah terbiasa untuk hidup sengsara, untuk hidup miskin, nggak punya Eh, uang itu sudah biasa. Biasa. Tapi yang saya Oke. butuhkan itu kasih sayang Pak. Betul. Ya, Itu ya. tidak ada sama sekali, Pak. Oke, oke. Benar-benar ini. Ya, oke. Bentar. Rasa cinta itu susah, Pak. Untuk Ya, saya sebentar. mencintai kita itu susah. Ya, sebentar. Ini teman-teman YouTube ini pada ngacungkan jempol semua ini. Apa ini maksudnya? Oke, teman-teman, inilah ya peristiwa ini, peristiwa nyata, tidak ada yang ditutup-tutupi podcast ini. Jadi berbicara dari hati ya. Semua orang kan punya masa lalu ya. Pak Sukirno punya masa lalu, saya pun punya masa lalu. Jadi jangan pernah melihat masa lalu karena Tuhan juga tidak melihat masa lalu kita. Dia rela datang ke dunia kan untuk menebus ya dosa saya yang begitu berat, dosa Pak Kirno atau dosa kita semua. Masa lalu kita emang baik masa lalu kita, ya enggak? Masa lalu kita jelek, tapi Tuhan rela loh tebus kita. Dia tebus kita, bukan kita lagi baik-baik saja, bukan kita lagi sopan, percaya, enggak. Saya dulu mungkin lebih dari Pak Sukirno, tapi dia rela datang. Oke, lanjut. Apa cerita langsung waktu itu? Ditinggal sekian lama, tetap komsel dia ada, tapi tetap kalau ibadah minggu tetap ke gereja. Itu si oknum tadi, oknum Pak Sukirno. Enggak, oh enggak ke gereja dia. Wow, nekat yang nyata memang. Saya itu sempat mau pergi ke luar negeri, Pak. Oh, siapa ke luar negeri? Saya. Oh, kemana? Saya Hong sudah Kong. total mau berangkat ke luar negeri. Oke. Tapi ya mungkin Pak Kirnonya itu mau melepas saya itu agak berat atau gimana. Tapi karena saya mau, akhirnya saya nggak jadi berangkat ke luar negeri, Pak. Saya dihamili sama Pak Kirno. Wah, kejam kali dunia ini. Ya, supaya nggak pergi ke luar negeri, ambil lagi. ya, betul. Jadi Saya pasti nggak diberikan tega anak dong ya. kedua. Nggak tega dong ya. Kalau masih anak kecil masuk di mau rencana kemana? Ke Hong Kong. Kemana? Taiwan. Tapi dulu mau Singapura, Pak. Dulu belum ada Hong Kong, adanya Oh, belum. Singapura dulu. Ada Singapura. Oke, nggak jadi. Ya. Oke. Lalu apa yang terjadi? Lalu saya 2002 ya. 2002 saya punya anak, melahirkan anak yang perempuan yang paling kecil ini. Oh, oke. 2002 lah, mulai dari situ mulai Pak Sukirno itu sudah mulai ada pemulihan karena dia sudah janji Pak. Dari Oh, saya dulu kan Pak Sukirno perokok berat. Nah, dia oke. berjanji kalau saya nanti punya anak perempuan, saya mau berhenti merokok. Tapi puji Tuhan, saya hamil anak saya ya 6 bulan. Pak Sukirno sudah berhenti merokok sampai hari ini. Amin. Ya, Amin. Mantap. Oke, ada perubahan ya. Oke. ya, Ada sudah mulai ada perubahan, Pak. Ya, betul. Right. Sudah Oke. sudah mulai mau berangkat ke gereja, sudah Komsel, mulai mau pelayanan. Komsel mau? Komsel mau ikut? 2000. Ikut. Siapa? Kalau Komsel mau ikut Ya Komsel. udah mulai puji Tuhan. di rumah sudah mulai untuk ibadah, sudah Oke. mulai kami rajin ke gereja, walaupun naik sepeda ataupun jalan kaki kami tetap berangkat ke gereja. Oke. Nah, Ya, kami ya. rajin ke gereja. Udah 2002 sampai sekarang itu sudah mulai, Pak. Udah rajin ke gereja. Ya. Oke. Puji nama Tuhan 2023 Pak Tirno sudah mulai eh, melayani Berubah ya. Tuhan Oke. di konsel gitu. Oke. Ini 2003 itu sudah mulai melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Oke. Mulai sudah diubahkan, walaupun watak sifatnya yang keras itu masih ada, tapi Tuhan sudah mulai sedikit-sedikit pulihkan gitu. Amin. Amin. Ya.
Oke, waktu itu dibaptis kapan, Ibu Yani? Saya dibaptis 97, Pak. 97. Oke, dibaptis Ya, katanya dibaptis di Purwokerto, benar? ya di Gereja Ah, Purwokerto di GBT GBT Purwokerto dulu. Tabernakel ya. Oke. Ya, Ya, enggak jauh dari rumah saya itu. Oke, waktu dibaptis kenapa dibaptis di Purwokerto? Apakah di Cilacap enggak ada? Kan ada di Cilacap. Kenapa? Harus jauh-jauh. kan dulu di Gereja Sidarja itu GBT Sidarja masih cabangnya Purwokerto, Pak. Jadi yang Oh, dibaptis oke. juga dari sini. Oke, cabangnya Purwokerto. Jadi oke, sama Pak siapa itu? Pak Richard apa? Pak Iwan apa namanya? Yang di GBT? Yang dulu Pak Yevona, Pak. Yang di GBT Yang Purwokerto? di yang di Purwokerto Pak Filipus. Pak Filipus ya betul ya. Oke. Lalu Dalam kolonel sendiri, Pak. waktu dibaptis kapan Ibu Turyani mendapatkan kelahiran baru? Maksudnya kelahiran baru itu ada perubahan karakter yang tadinya mungkin ya setengah-setengah lalu menjadi perubahan cara berpikir sehingga menjadikan teladan kepada anak-anak, kepada keluarga besar dan berani untuk memberitakan firman. Kapan terjadinya? Itu lama Pak, jenjangnya dari 97 ya karena itu sih Ya nggak apa-apa. 97 saya baptis. Tapi kan Pak Kirnonya itu yang belok kanan, belok kiri, nggak pernah Oh, lurus. Jadi kejam kali ini Pak Kirno. Oke, oke. Belok sana, belok kiri. Oke. sampai akhirnya ya itu saya merasa merasa saya sudah kenal Yesus, tahu Yesus, tapi saya belum kenal dekat lah dengan Yesus lah. Ya, Nah, ya. saya Oke. mulai kenal Yesus lebih dekat itu ya 2003 saya mulai ikut melayani. Pak Kino ke sana, saya ikut ke sana. Pak Kino melayani ke sana, ikut ke sana. Ya dari Ah, situlah saya mulai ada saya merasa pertolongan Tuhan itu dalam hidup saya juga nyata. iya, Ketika, iya. ketika saya sakit, ketika saya lagi terpuruk, Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Pertolongan Tuhan itu juga nyata. Amin, amin ya. Oke, saya dengar waktu setelah dibaptis, waktu itu berjalan di mana itu terus dengar suara dari kuasa-kuasa gelap yang berbentuk suara harimau. Coba bisa Ya, ceritakan. betul Pak. Ya ceritakan. Itu saya pulang dibaptis, Ah, anak saya itu minta bakso, Pak. oh, Minta jajan bakso. Lah, oke. saya suruh Pak Kino nggak mau. Lah, saya berangkat sendiri, saya gendong anak, Pak. Saya Oke, cari tukang bakso. Lah, oke, tukang bakso itu kan dulu nggak seperti sekarang, Pak. Lah, oke. saya lihat itu di ya berapa kilo sih dari sini ada setengah kilo ada dari rumah Oh, saya. tidak jauh lah, dekat lah. Itu Oke, ada orang hajatan. oke, Itu ada hiburannya Pak dari dulu ketoprak Pak. oke, oke. Ya, Ya, lah saya menuju ke sana, saya gendong anak saya. Nah, pasti itu kan lewat jalan-jalan setapak, nah, di situ kan masih banyak pekarangan yang kosong, masih banyak tanah kosong. Di ya. situ masih banyak pohon bambu, pohon besar-besar lah. Pas saya jalan, dulu belum ada lampu seperti ini Pak, masih pakai itu pelita Pak. Oh, ya, oke, Jadi jalannya kan gelap. Nah, oke. saya itu dengar seperti ada orang suara harimau menggeram gitu. Nah, anak saya Oh, kakinya naik, naik. Waktu digendong saya itu Pak, kakinya naik. Tak pikir lah terus saya pindahkan kakinya di depan semua gitu lah. Pas itu saya tetap jalan. Saya ingat waktu itu saya ingat bersama Yesus lakukan akan perkara perkara. besar. Saya masih ingat itu ya waktu Oke, saya mau oke, mantap. ada itu. Saya ingat. Dan terus saya dalam hati saya kerjakan itu terus bersama Yesus lakukan perkara besar itu saya terus jalan. Nah, nggak berapa saya jalan melewati pohon-pohon bambu itu, saya dengar seperti suara seperti pohon tumbang. Lepas pas saya nengok ke belakang, sa- eh, satu dapur pohon bambu itu nutupin jalan itu semua, Pak. Oh, wah, Itu yang pengalaman pertama saya oke. selesai dibaptis. Oh, loh, waktu berjalan begitu kemana nih? Oknum Pak Sukirno kemana? Itu, Pak. Di, Dia oh, nggak mau ngaku. oh, tidak mau dia. Kejam kali di dunia. Sudah dikatakan, Pak Sukino Ah, itu orangnya kan egois, Pak. oke, perlu mengaku dosa nih Pak Kirno. Iya,
Ya, ya, ya. Menarik ini. Oke. Jadi dibiarkan sendirinya, dibiarkan sendirian ya. Orangnya egois, Pak. Oke. Dibiar ini memang jujur banget ini. Ya, Ya, keren. ya, saya dulu saya nggak berani, Pak. Karena saya itu jadi orang nggak pernah bantah. Suami saya ngomong apa saya diem. Suami bilang suruh apa saya nurut. Pokoknya saya nggak pernah bantah. Tapi setelah saya diubahkan Tuhan dan bergaul sama Pak Sukino, saya sekarang berani terbuka. Oh, ya coba Pak Sukino ini betul-betul dapat istri yang penurut, gitu, yang baik hati. Coba kurang apa? Coba kurang apa? Coba ya, dibiarkan sendirian. Jalan ada suara harimau pun Pak Kiro nggak tahu dong ya? Nggak tahu dia. Nggak tahu, Pak. Oh, Orang oke. setiap malam itu saya ditinggal sendiri cuma berdua sama anak saya. Pak Kino ya lihat nonton wayang orang, nonton wayang, lihat TV di rumah tetangga. Itu setiap malam saya sendiri, Pak. Ya Cuma berdua. ampun. Betul-betul nekat yang nyata nih. Ya, ya. Lalu apa yang terjadi setelah berdoa bersama Yesus kita lakukan perkara besar, lalu suara harimau hilang ya? Hilang, Pak. Hilang. Oh, oke, oke. Hilang. Ya. Saya kembali lagi lewat situ juga lagi, Pak, lewat jalan itu lagi. Tapi nggak ada Puji Tuhan apa-apa. nggak ada apa-apa. Saya kembali lagi. Sampai rumah puji Tuhan nggak ada apa-apa. Waktu itu cerita nggak sama Pak Kirno? Ada kejadian ini? Cerita, Pak. Hah? Ya lah, saya langsung cerita sama Pak Kino. Lalu apa komentar beliau? Apa komentar di beliau? Komentarnya ya cuma bilang gini, kayak kalau saya nggak lupa loh, Pak, bilang iman kamu lagi diuji gitu. Oke, oke, oke. Ya benar, nggak salah memang. Iman lagi diuji. Memang nggak salah, Pak, itu. Betul, ya, oke. Ya, oke. Ya, sebenarnya iman saya diuji bukan cuma karena hantu loh, Pak. Menghadapi suami saya juga. Itu dengar. Pak Kirno harus dengar tuh, dengar dan catat. Ternyata dia diuji juga dengan menghadapi seorang Sukirno. Tapi kalau suami saya, aduh susahnya saya nundukan susah, Pak. Waktu itu Pak Sukirno belum pendeta ya? Belum ya? Belum. Oke. Oke, belum ya. Oke. Ya, ya. Oke. Lalu Pak Ibu Yani ya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus ya. Itu pernah nggak Ibu Yani menceritakan atau menginjilin orang lah? Kalau ketemu mungkin di pasar atau di ruang tunggu, terus cerita-cerita sama orang baru yang belum kenal Yesus, menceritakanlah siapa Yesus. Kan sudah on fire, rohnya on fire kan? Silakan. Ya. Iya, Pak. Jadi mulai dari itu saya belajar. Sebenarnya intinya saya orang nggak bisa ngomong, Pak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Maksudnya yang panjang-panjang lebar gitu menceritakan tentang kebenaran Yesus. Kalau mereka menanyakan ya saya jawab. Saya jawab begitu. Nah, suatu saat kami sedang bermain dengan tetangga lingkungan sini. Ya biasa kami ibu kan kadang ngerumpi loh, Pak. Nah di situ di sela-sela ngerumpi itu kami ceritakan tentang kebenaran Yesus gitu. Iya, iya. Itu mulai ya. Oke, sebentar saya sapa dulu yang baru masuk ini. Pak Karel, selamat siang Pak Karel. Ya, lambat masuk ya. Ada Pak Katam. Ya, masih siang Bang Bre. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya lihat ada raise hand, saya barusan lihat. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Pak Karel? Monggo. Ya. Selamat siang Ibu. Saya panggil apa? Ibu Yani ya ini. Bu Yani ya. Iya Pak. Ibu Triani ya. Ya. Terima kasih Ibu ya. Ibu mau open semua di masa yang lalu ya. Hemat saya bahwa kita semua punya masa lalu yang kurang bagus ya. Ya, betul. Bagus. Tapi kurang bagus ya. Dan sekarang kita sudah dipulihkan ya. Amin. Dan terus setiap hari itu tidak dipulihkan. Kalau boleh tahu, sampai sekarang Ibu pelayanan di mana Ibu? Saya satu pelayanan di Sidarja dan di Nusa Kambangan, Pak. Maksudnya di lembaga ya? Di lapas maksudnya?
Bukan. Bukan, bukan di pemukiman Pak, di kampungnya Pak. Oh, kampungnya ya. Oh, oke. Ya, ya. Bersama tim tentunya. Kenapa Ada Pak? tim, ada timnya, Ada ada timnya. tim, ada timnya, tim. Enggak ada enggak ada tim, cuma kami berdua sama suami. Karena kami di sana sudah punya rumah ibadah, Pak. Oh, sama Oh, gitu. Pak Pendeta Sukirno kemarin kan masuk podcast, Pak. Kemarin udah masuk Iya, podcast. iya. Oh, oke, oke. Berarti ini hidup semati, Bu ya. Di mana suami ada, di situ ada. Iya. Oke, oke. Ya. Eh, terima kasih Pak Sugirno ya. Sorry saya kemarin nggak bisa ikuti terus sampai selesai ya. Karena tetap semangat Pak Girno sama Ibu Yani ya untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk memberkati Kak. Oke, Amin. makasih Pak Karel sudah berpartisipasi untuk bertanya kepada narasumber. Oke, saya buka. Ada yang mau bertanya? Teman-teman boleh buka kameranya, boleh buka mikrofonnya dan bertanya. Ini mahal ini. Narasumber ini bintang sinetron harusnya nih. Harusnya bintang sinetron ini. Ya, oke, silakan buka mikrofonnya. Ya, Pak Andre, saya. Mama Ita, silakan Mama Ita. Ya. Ya. Salam semuanya, selamat siang. Salam kenal, salam kenal untuk Bu Turyani, ya. Salam kenal kembali, Bu. Iya, saya dari Depok, gitu. Saya ikutin sih tadi Ibu. Ya lucu lah buat saya, lucu gitu lah. Lucunya, ya itu perjalanan ya. Perjalanan hidup yang Ibu polos sekali, Ibu tulus sekali, ya. Betul. Ini Polos di tulus. YouTube channel pakai bawa poster sekarang. Dia tulis WK. Banyak. Jadi saya melihat Pak Kirno itu dia sudah bisa membaca Ibu. Wah, ini bolehlah buat saya. Karena nih Ibu orangnya patuh, nurut kan gitu ya. Ya Ibu diam aja gitu loh. Aduh, memang apalagi anak desa ya. Maaf aku bilang anak desa. Emang Itu Bu, saya anak desa. apa adanya gitu ya. Orang tua Ya. juga nggak peka. Orang tua tuh nggak peka. Padahal dia lihat loh, Pak Kirno nih gini, Ibu udah tanda tanya, nggak mau kan? Ibu udah tanda tanya di awal, nggak mau. Udah gitu perbedaan usia yang cukup Ya. panjang ya. 10 tahun. Seharusnya Pak Kirno, 10 10 tahun. tahun. Ya, seharusnya Pak Kirno tuh 10 tahun ngebimbing, Iya. menuntun. Terbalik ini, Pak. Terbalik. Terbalik. Ibu, saya lihat berapa tahun tuh Ibu nolak-nolak, kok kurang lebih 2 tahun ya mempelajari. 2 tahun. Kalau saya jadi ibu tuh saya nolak bener-bener, saya tolak itu. Karena nggak jadi imam. Nggak jadi imam, nggak jadi panutan untuk keluarga. Untungnya Ibu Turyani ini bukan orang Batak. Kalau dia orang Batak atau orang Ambon, selesai iya. dah. Selesai dah. Makanya saya ngelihat gitu gemes juga loh Bu, gemes banget tuh tadi saya dengerin gitu ya. Ya kalau nggak salah nih Pak Kirno ini namanya Petrus Sukirno ya Pak, ya Bu ya. Ya betul yang kemarin di podcast itu Bu. Iya. Tapi dia tidak ngomong saya, kamu nggak tahu. Iya. Jadi senyum-senyum. Wah, kalau saya tahu seperti itu, saya benar Bu, saya ke Singapura aja jadi TKI. Saya dapat suami orang Singapura, keadaannya oke. Tapi hatinya nih Pak Kirno nih beda. Dia bilang, wah ini orang yang baik, tulus, nggak dapat lagi saya kayak gini. Betul. Akhirnya ya ibu hamil. Karena apa? Ya emang suaminya. Betul. Iya kan? Iya. Iya, ya suaminya lah gitu. Jadi ya. Apa yang nolak, suaminya mau. Iya. Terus ya gitulah ya jalan hidup gitu ya. Kadang-kala kita nih wanita lebih kuat loh daripada pria. Benar, kita lebih kuat, insting kita lebih kokoh, kita lebih benar-benar naluri kita tajam, sehingga ibu berjalan sesuai dengan kehendak
Tuhan karena tahu ketulusan hati ibu, ya, ketulusan hati ibu yang begitu dalam sehingga dapat suami itu memang Tuhan ubahkan ya dengan cara yang seperti itu lah Bu. Iya, betul. Nah, seperti itu sehingga apa ya, Tuhan memberikan apa ya hikmat kepada suami ibu Pak Sukirno ini sehingga ya lambat laun ada perubahan. Lambat tahun ada perubahan. Pertanyaan saya. Nah, hati-hati ya. Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Berapa lama Pak Sukirno itu apa yang dia buat kepada ibu sampai seperti ini loh. Pencobaannya tuh seperti ini dan ibu nerima aja gitu. Berapa lama tuh Bu? Kira-kira Dan- ya, berapa lama? Ya, silakan. Berapa lama? Itu dari menikah sampai 2003 itu, Bu. Berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? 94 saya menikah. 94. Lah, 6 tahun tambah 2003 9 tahun berarti. baru ada pemulihan buat Pak Sukirno. 9 tahun nih. Wow, 9 tahun tuh. 9 tahun nih. Wow, Ya. kuat Iya, juga ya. 9 tahun itu. Saya pertanyaan kedua nih, maaf ya Pak Kirno mungkin sensitif gitu ya. Udah dibikin begitu, sudah dibikin seperti itu, bagaimana dengan uang belanjanya? Bagaimana dengan kehidupannya, kesenangannya? Loh, kita wanita kan perlu loh lahir dan batin Betul. untuk menghidupi. Kalau kayak gitu ya, saya juga mikir loh 2 kali Tuhan apa salah saya dapat suami seperti ini? Katanya tulang rusuk apa benar-benar tulang rusuk? Ya kan Bu, saya minta, kan Ibu polos sekali dibiayain nggak kehidupan sehari-hari untuk kelanjutan rumah tangga kita? Itu loh pertanyaan saya yang kedua. Ya, puji Tuhan, Bu. Walaupun Pak Sukirno seperti itu, tapi dia tipe suami yang bertanggung jawab. Entah seberapa, dia tetap menghasilkan uang, tetap bekerja, uang. Puji Tuhan, ya, seberapapun dia Pak Sukirno kasih, saya terima dengan sukacita. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Di tangan saya kuning. Kuning. Kenapa kuning? Jualan jamu. Oh, jualan jamu, Bu. Ya. Tuhan, ya, Ibu kelihatan jadi seger ya, gitu ya, seger ya. Jadi karena tunjangannya tuh dari jamu Ibu minum loh. Iya, betul. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Ya, silakan. Saya dengar dari sepintas saja tadi, benar Pak Kirno tuh sudah jadi pendeta. Gitu ya. Sudah ya. Sudah. Podcast kemarin Bu, mungkin nggak dengar ya? Podcast kemarin mungkin Pak. Saya lagi ke pelayanan Pak. Oh iya. Ada rekamannya ada rekamannya. Ada rekamannya nanti saya lihat ya. Ada. Jadi saya kirim selalu. Ya, terus jadi pendetanya mulai kapan tuh Bu? 2012 Pak Sukirno ditabiskan di rumah sini. Pelayanan 2003 dan ditabiskan menjadi seorang pendeta di 2012 di tempat ini, di rumah ini. Keren. Cukup panjang ya. Prosesnya cukup panjang dari 2003 sampai 2012 ya. 12 ya udah. Puji Tuhan ya Pak Kirno ya, berubahnya benar-benar berubah sekali dan Pak Kirno melayani Tuhan gitu ya. Dan sekarang cinta mati banget ya sama Ibu Bu Yani ya. Amin. Sama melayani ya. Amin. Iya. Kalau sudah bisa ngomong, sudah bisa kemana-mana sendiri, kalau dia nggak setia saya tinggalin. Waduh, benar tuh. Ya Bu Yani itu cantik kok, manis kali ya. Kalau saya juga saya tinggalin gitu. Tapi nggak sungguh-sungguh dengan kita ya, karena kita kan kawan yang sepadan untuk melayani keluarga dan sebagai membesarkan anak-anaknya. Emang kalau saya lihat nih Pak Petur Sukirno nih ganteng, tapi ganteng untuk sendiri-sendiri bukan untuk ibu gitu. Jadinya ya
Itu aja Pak Andre dari saya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mama Ita Depok ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, boleh. Lanjutnya silakan. Dari Sumba, mau ditanyakan kah Pak Yumbuk? Sumba, apa kabar Sumba? Ada Ibu Foni Kumala dari Tangerang. Ada Ibu Ya, luar Pendeta biasa. Pendeta Yelti tadi ya dari Kroya. Ya, silakan Pak Yumbuk mau bertanya kah? Silakan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya sedikit ini Oh ya. ya, nggak apa-apa, silakan. Banyak-banyak tuh Karena nggak apa-apa. saya punya perasaan begitu dekat sekali dengan Bapak Ibu di Kompak Siang hari ini. Karena di dalam Kristus Yesus itu kita bersaudara. Amin. Jadi tadi saya dengar bahwa Ibu Turyani itu 9 bersaudara. Iya, Iya, betul, Pak. keluarga besar. Tapi belum menyentuh tentang 9 bersaudara tadi. Ah ya, Kemana-kemanakah mereka itu, Bu? betul. Apakah ada di NTT kah? Siapa tahu ada di Sumba. Atau ada salah satu yang ada di NTT begitu? Ya, silakan Ya. Bu Yani. Dari 9 orang, siapa yang sudah percaya? Yang sudah percaya, itu maksudnya itu. Sudah percaya. Adik-adik saya semua masih di seberang, Pak. Jadi mereka tinggal, ada yang di Bandung, ada yang di Banjar, terus ada yang di rumah sini. Jadi tapi mereka belum ada yang mengenal Yesus. Oh, Ada dulu satu udah mengenal Yesus, tapi dia menikah sama orang Muslim juga. Jadinya dia kembali lagi. iya. Ya, itulah salibnya Ibu Yani ya. Itu salib Ya. yang harus dipikul Ibu Yani. Mereka juga harus diselamatkan. Karena firman Tuhan, satu orang di rumah yang bertobat, maka seisi rumah selamatkan kan? Ya, lanjut Ya, Pak betul, Yumbuk. Pak Andre. Ya, lanjut Pak Yumbuk. Ya, itu yang 8 orang, Bu. Ya, tadi yang sudah kembali lagi ya. Ya, memang kita sebagai orang yang sudah yang sudah ditebus, merasakan keselamatan itu Amin. bagi kita, maka saya sendiri juga ingin sekali kalau boleh yang 8 orang itu bisa mengikuti jejaknya Ibu begitu. Amin. Artinya mereka bisa menerima juga Keselamatan. keselamatan. Amin. Sebab kita di Indonesia ini masih terlalu banyak yang belum mengenal, sudah mendengar tapi belum terjamah betul-betul. Yes. Tapi ini kalau yang namanya keluarga ya, saya benar-benar merasa terbeban begitu, Bu. Ya. Supaya mereka ya ikut mendapat kebaikan Allah itu. Ya mungkin itu saja, saya hanya kembali memberikan semacam motivasi begitu. Ya. Ini Oke. ada Bapak Pendeta Sukirno juga ini. Ya. Ya, supaya kita bisa saling mendukung, Amin. mendoakan saudara-saudara kita. Ya mungkin itu saja dari saya, Pak Andre. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yumbuk. Ya, oke. Ya, ada yang mau raise hand, yang mau bertanya, silakan. Boleh buka mikrofonnya. Ini narasumber mahal ini. Ya, ada? Pak Andre, Oh, ya, silakan. Siapa nih? Foni. Oh, Ibu Foni Tangerang. Ya, Tangerang kan? Tadi itu maksudnya saya dengan sedikit Bu Yani. Ya, Gimana silakan. cara Ibu, kan Ibu doang yang Kristen ya, kan adik-adiknya kakaknya belum percaya. Apakah Ibu dikucilkan nggak, kayak diasingin, lu Kristen apa-apa, dibenci nggak sama saudara? Sama satu lagi, kalau kan suami Ibu dulu nggak benar, sekarang udah jadi pendeta apa-apa. Kalau suaminya kembali lagi gimana, Bu?
menggembali benci ibu, apalagi rokok, apa-apa meninggalkan Tuhan, gimana Bu? Respon Ibu. Makasih. Ya, Oke. mantap. Silakan. Kalau keluarga saya, adik-adik saya itu nggak ada yang benci sama saya. Karena saya belajar untuk menjadi berkat bagi mereka. Jadi Amin. mereka nggak ada yang mengasingkan saya dan nggak ada yang menganggap saya orang asing ataupun gimana, tapi mereka tetap tunduk kepada saya. Jadi walaupun mereka Muslim, walaupun mereka nggak mengenal Yesus, tapi dia tetap menghormati saya sebagai orang Kristen dan dia sangat menghargai saya sebagai kakak yang paling tua. Untuk kalau Pak Sukirnonya nanti kembali lagi ke kubangannya, masa lalunya itu. Kejam kali di dunia ini. Kejam kali dunia ini. Lalu misalnya ya hubungan apa yang terjadi? Ya, pokoknya kalau Pak Sukirno kembali lagi ke kubangan lagi, sudah tidak ada maaf lagi bagi dia. Saya nggak tahan ini podcast ini yang terheboh nih. Ya, oke. Ya, tidak puas jawabannya Bu Foni Kumala, Tangerang. Kan itu Pak, Bu Yani, kan Tuhan Yesus saja ampuni kan, kita salah, ampuni, masa manusia nggak bisa kata Tuhan, kan kita belajar seperti Yesus Bu, masa nggak bisa betul. Harus ampuni ya, betul. Ampuni ya, secara kasih saya mengampuni, tapi secara lahir itu saya nggak mengampuni karena dia sudah tahu jalan yang enak, kenapa dia kembali lagi ke kubangan? Sudah tahu jalan yang mulus, kenapa lagi dia kembali ke situ? Kacau. Tetap ngasih, tetap memaafkan. Oke. Kan, namanya manusia kan suka kegoda. Oh, ada lagi nih cewek lebih cantik dari Bu Yani, sorry. Kan bisa ada juga apa-apa rokok. Oh, dulu rokok enak ya. Lagi pusing nih, enakan kembali rokok. Kan namanya manusia suka kembali ke dagingan, Bu. Ya, bagus ya. Tuhan, suami saya kayaknya, kita nggak tahu ya, kayaknya kalau untuk tahun-tahun ini saat ini, satu usia sudah kepala 6, sudah punya cucu, terus kayaknya sudah nggak tertarik sama itu, soalnya dia setia, maaf ya, suami saya walaupun dia seorang pendeta, tapi dia juga seorang entertainment. Jadi dia sering bersama artis orang-orang cantik, tapi saya tanya dia sudah tidak tertarik gitu. Amin. Entertainment ya, oke. Banyak banget luar biasa. Dia masih ya itulah, masih di dunia entertainment itu. Dia selalu sama artis-artis yang cantik-cantik, yang lebih muda banyak, Bu. Tapi ketika saya tanya, saya nggak pernah nanya, saya diem aja, saya perhatikan saja. Tapi Bapak sendiri yang ngomong sudah nggak ada tertarik sama orang perempuan lain itu. Oke. Mantap. 2 jempol untuk Pak Sukirno. Sukirno, mantap. Makasih. Bu Yani, makasih. Oke, terima kasih Bu Foni sudah ikut meramaikan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ada Pak Daniel Muswono, ya, monggo. Pak Daniel Muswono, monggo, silakan. Ya, shalom semuanya. Ini Pak Ganjar ini, mau tahu Pak Ganjar ini saudaranya di sini. Saudaranya Pak Ganjar Pranowo ada di sini. Oke, silakan. Ya bisa ikut podcast siang ini. Ya. Oke. Ya, saya bersama istri saya nih. Oh ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Oh iya, nanti tak undang, kapan-kapan tak undang ya, Ibu Ganjar Pranowo. masuk di podcast ini. Oke, silakan Pak Daniel. Apa mau tanya? Ingin saya tanyakan sama Bu Turiani. Ya, silakan. Cukup lucu ya. Tadi beberapa kali Ibu sampaikan kalau Pak Kirno itu egois ya, mau menang sendiri ya menurut kesaksiannya. Yang ingin saya tanyakan,
sampai sekarang ini masih egois apa enggak, Bu? Kalau Bagus. udah nggak egois itu mulai kapan Bapak itu tidak Bertobat. menjadi egois? Ya, mulai kapan bertobat itu? Ya, Ya, Sebenarnya silakan. sampai hari ini pun masih, Pak. Wah, Masih. Egoisnya masih. kejujuran yang nyata. Masih, Pak, masih. Tapi cuma saya sekarang sudah punya Yesus, jadi saya sudah punya pegangan Yesus. Jadi saya nggak peduli dia mau egois, dia mau apa, saya nggak peduli karena saya sudah punya Yesus. Gitu. Oke, tidak peduli ya, urusan dia Iya. ya, dia akan bertanggung Kalau jawab. dia mau Ya. masukin kuping sini, keluar kuping sini, sudah aja gitu aja. Oh Yang iya, penting saya happy aja. iya, dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya. Oke, mantap, mantap. Ya, masuk akal. Ya, silakan Pak Ganjar. nggak, kalau masih egois biasanya dalam hal apa itu, Bu? Nah, silakan. Hal semuanya, Pak. Wos, benar-benar ini nekat yang nyata nih Pak Kirno ternyata. Semuanya dibilang oke. Ya, tapi pastilah tetap dalam koridor ya, dalam koridor anak Tuhan lah ya. Tadi. Ya. Ya, oke. Ya, makasih, Bu. Ya, itu pertanyaan aja. Tapi saya lihat sekarang Bapak sama Ibu itu kemana-mana bareng-bareng ya. Kalau orang Jawa bilang kayak pelayanan kemana-mana berdua. Oke. Ya, karena kami sekarang tinggal cuma berdua, ya kami kemana-mana berdua. Karena dulu kami kan anak sudah nggak ada di rumah. Jadi kemana kepala pergi ya ekor ngikutin. Oke, terima kasih Pak Ganjar. Luar biasa. Terima kasih Pak. Ini aja. Ini salah satu Bapak rohani saya, Pak. Oh iya. Siapa? Pak Kirno. Oke, Bapak ya. rohani saya. Ya. Oke, siapa yang mau bertanya ini? Silakan. Siapa nih? Saya Pak. Bambang, Oh Pak Bambang baru masuk ya, lambat berarti. Iya. Oke deh, silakan. Monggo Pak. Silakan Pak. Saya sudah bertanya, tetapi Boleh buka kameranya Pak supaya narasumber bisa melihat. Iya, jadi saya memberikan semangat aja, support aja, ya, stimulan aja kepada Ibu. Alright. Ya, jadi begini Bu, jadi apapun keadaannya, dalam situasi apapun, saya yakin dan percaya sama Pak Kirno kalau sudah mengambil bagian di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, mengerti tentang firman. Maka Pak, saya meyakinkan kepada Ibu, kalau memang benar-benar kita sama-sama sebagai hamba Tuhan yang tahu firman Allah, tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Oleh karena itu saya akan memberikan satu ayat kepada Pak Kirno ya, atau Ibu lah ya, ini Ibrani 10. Mari kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 26-27 ya. Jadi saya kira ini Pak Kirno tahu. Ya, demikian ya, saya bacakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk penghapusan dosa itu. Ya, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api. Ini bicara api itu neraka ya, yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi saya kira Pak Kirno pernah membaca Ibrani 10 ini. Ini karena ayat emas kita, agar supaya jangan seperti mereka pendeta juga banyak yang jatuh dalam dosa karena dia tidak mengerti atau tidak mau mengerti gitu. Karena status, karena sudah enak ya, terus main-main ya. Tapi dia melupakan ayat ini. Makanya Bu Yani, saya yakin Pak Kirno mendengar juga apa yang saya sampaikan karena kita sama-sama sebagai hamba Tuhan. Tuhan memberkati Pak. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, oke. Terima kasih Pak Bambang. Ya, luar biasa ya hari ini.
eh, Pak Bambang bisa masuk dan sedikit ada kata-kata bijak ya. Jadi Ibrani 10:27. Ya, mungkin ada komen dari Ibu Yani, silakan. Monggo. Ya, terima kasih buat Pak Bambang yang sudah memberi kami nasihat ya. Ya, saya bersyukur karena sudah diberi wejangan lah ya untuk supaya nanti bisa mengubah karakter saya juga Pak Sukirno lagi. Tapi saya yakin kok Amin. kami tidak akan kembali ke masa lalu kami. Iya. Ya. Oke. Ada lagi Pak Bambang yang mau ditanyakan? Iya. Enggak Pak, cukup Oke. itu aja karena saya tadi masuk terlambat. Terlambat saya ya. Oke. Ya. Ya mendengarkan dari beberapa. Ya nggak apa-apa. Nanti saya kirim rekamannya ke Pak Bambang ya. Nanti didengarkan. Ya, baik, unik hari ini. Ya. Teman-teman, hari ini kita belajar ya terhadap apa yang kesaksian dari Ibu Turyani dan terutama sisipan ya yang dari Pak Bambang ya, Ibrani 10:27 ya. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka, ya kan? Nah, luar biasa ini hari ini ya. Saya sekaligus dapat pencerahan dari Pak Bambang ya. Jadi ayat ini adalah peringatan yang sangat serius ya untuk kita semua loh. Ini bukan sekedar ancaman, tapi sebuah peringatan kasih. Ini peringatan kasih bagi mereka yang menolak. Nah, menolak apa? Kasih karunia Tuhan. Ya, setelah kita tahu, ya kita kan tahu, tapi menolak ini bahaya ini kan. Karena apa? Jangan bermain-main dengan anugerah Tuhan. Ya, ini nih. Terima kasih Pak Bambang sudah mencerahkan ya. Sekali kita mengenal kebenaran, kita punya tanggung jawab untuk hidup di dalamnya. Itu. Jadi mengabaikan anugerah keselamatan itu bukan hanya soal kehilangan berkat, bukan itu, tapi juga menghadapi penghakiman yang kekal. Wow, saya baca ini Ibrani, ini untuk saya juga ini, ya untuk kita semua lah, ya toh, untuk kita semua yang tadinya bermain-main, ya toh, ya enggak? Tapi baca 26 dulu Pak. Ya, iya, 26. Itulah. 26. Ya, intinya kan gitu ya. Jadi memang ya, God mercy is free, ya, but not cheap, ya. It cost the blood of His Son. Gimana itu? Jadi anugerah Tuhan itu memang free, gratis, but not cheap, tapi tidak murahan, ya. It cost the blood of His Son. Itu ada harga yang harus dibayar apa? Darahnya loh, darah Kristus, anak Allah. Nah, itu ingat baik-baik. God mercy is cheap, but God mercy is free, but not cheap, ya. Jadi anugerah itu memang gratis. Kita terima keselamatan kan gratis, but not cheap, bukan murahan. It cost the blood of His Son. Jadi itu butuh atau biayanya itu mahal karena darah dari anaknya. Wow, luar biasa hari ini kesaksian dari Ibu Turyani. Jadi merembet ke ayat Ibrani 10 ini keren ini. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Samuel Katam. Nah ini Pak Samuel Katam ini juga Murtadin juga ini. Namanya kan Katam. Yang kemarin nih Pak Bambang. Pak. Iya Pak. Ya Pak Samuel Katam. Ada yang mau disampaikan? Ya, teman saya Pak Murtadin Pak. Oh iya itu Pak Murtadin ini. Kenapa dia tinggalkan Muhammad? Harusnya kan enak tinggal Muhammad lah. Kan bisa kawin 4-5 orang. Ya enggak? Ngapain tinggalkan Muhammad? Ya silakan. Kesaksian saya kan di Markus Pak.
kesaksian saya. Iya. Ya, silakan. Ya, ada Pendeta Jelti dari Kroya. Ya, silakan Ibu Pendeta, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ibu Jelti ini dari Manado ini. Ya, saya kenal dia. Kemarin kan berulang tahun waktu hari Kamis. Buka, Bu. Ya, silakan. Mikrofonnya belum dibuka, Bu. Silakan. Mikrofonnya dibuka, Bu, kalau ada yang mau disampaikan. Saya bantu dari sini ya, mikrofonnya saya buka ya, saya bantu. Ya, silakan, tekan. Yang gambar mikrofon ditekan, Bu. Ya, ketuk dulu baru nanti muncul itu. Ya, Mikrofonnya diketuk. saya sudah bantu dari sini, Bu Jelti. Saya sudah bantu dari sini, silakan ditekan saja yang gambar mikrofonnya, Bu, supaya terbuka. Ya, alright. Go ahead. Silakan, Bu. Yang ada yang mau disampaikan. Udah jelas. Nah, ya. Nanya masih kenal sama saya enggak? Oh, masih kenal sama Bu Jelti enggak? Ini orang Manado, Kenal, tapi lama di Jawa ini. Masih. Udah hilang. Logat Manadonya so hilang. So hilang dia. Dulu sering ketemu di daerah Sidarja, kumpulan sekarang. Oh, iya. Sering kontak sama Ibu Jelti, Pak. Tapi itu wajah, Pak Andre, itu wajah nggak bisa Iya, ini sudah 40 tahun loh, Pak Bambang. Kemarin aku udah kenal dia waktu ulang tahunnya dia. Dia di Kroya. Sudah kira, Pak. Ya, sudah kira, Pak. Aku juga nggak ngira kalau Manado. Ini 40 tahun logatnya sudah hilang, so hilang. Jawa deh. Mana Pak Kesek mana? Gak ikut ya? Lagi istirahat, Pak. Lagi istirahat. Oke. Ada yang mau ditanyain sama Ibu Yani ini? Ini keren ini. Yang lain nggak ada. Tadi Nggak ada. sudah nanya. Sudah nanya ya. Amin. Oke. Ya, oke. Saya tutup saja ya. Hari ini saya close saja, saya tutup saja karena waktunya sudah Oke. Silakan Bu Yani. Pesan-pesan moral apa atau nasihat apa untuk teman-teman yang di YouTube channel ini makin lama makin banyak ini. Ini ibu-ibunya juga banyak ini di YouTube ini. Ya, sama bapak-bapak juga lumayan banyak juga. Ya, tapi ibu-ibu yang banyak. Jadi pesan-pesan moral apa, Bu, kepada teman-teman di sini yang mengenai pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup dari Ibu Yani, ya, meninggalkan kegelapan masuk ke terangnya yang ajaib. Ternyata yang dipikirkan tidak seindah yang dibayangkan, karena tidak dibimbing rupanya ya sama suami ya waktu itu. Tapi sekarang suami sudah bagus dari pendeta kan. Waktu itu kan tidak ada bimbingan. Roh Kudus yang membimbing dia, ya toh, ya, Roh Kudus yang membimbing dia. Coba silakan, pesan moral apa, Bu, kira-kira kepada sampaikan? Ya, silakan. Oke. Pesan-pesan untuk saudara kita semua. Kita bersyukur selalu dan selalu menikmati berkat Tuhan, dan hidup ini harus selalu melayani Tuhan. Karena hanya nama Tuhan, hanya kekuatan Tuhan yang mampu menolong kita, yang mampu memulihkan hidup kita. Selamat melayani semuanya. Itu saja? Ya, itu saja. Oke, alright, teman-teman yang di YouTube channel, pada semuanya angkat jempol semua ini. Wah, kelihatannya wah. Ini baru lihat nonton sinetron, dia pikir unik hari ini ya podcastnya ya. Pesan moral yang saya dapatkan, yang saya tangkap ya dari mendengarkan kesaksian dari Ibu Turyani ya. Jangan remehkan langkah pertama yang Anda ambil ya, karena cinta tadi yang Bu Yani kan, ya punya langkah pertama. Karena bisa jadi itulah jalan Tuhan yang membawa Anda ke dalam hidup yang baru. Ini sudah dibuktikan kan sama Ibu Yani kan? Kadang Tuhan pakai hal yang sederhana
ya, untuk apa? Mengubah arah hidup kita secara radikal. Ini radikal, ya kan? True love may open the door, but only Christ can rebuild the house. Artinya apa? Kalau Tuhan yang bisa hidup Ibu Turyani, Tuhan juga bisa hidup kita semua. Mulailah buka hati agar kita mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus yang membimbing kita semua. Selalu kita ada di jalan-jalannya Tuhan, tetap setia, bahwa ada keselamatan yang kita dapatkan selama minggu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, terima kasih atas kisah hidup yang membangun dan menginspirasi kami semua. Kami percaya Bapak terus bekerja di balik setiap cerita kesaksian dari Ibu Turyani, dan tidak ada yang sia-sia dalam rencanamu. Biarlah podcast ini menjadi benih yang terus bertumbuh dalam hati setiap pendengar, menjadi kekuatan bagi yang ragu-ragu dan menjadi terang bagi yang masih mencari. Kami tutup podcast Kompak Siang di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Ibu Yani, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yalti, terima kasih Pak Bambang, Pak Yubu, Pak Haryono, Pak Katam, ya, Mama Ita, Ibu Foni, Tangerang. Oke, sampai ketemu lagi besok. Besok ya, besok ada ya. Samuel. Ya, besok hari apa? Besok hari Kamis. Oh, Kamis ada. Minggu depan ada.